Jumpa kembali dengan saya, Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung perkembangan pelayanan di media sosial. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah pengajaran yang nyeleneh ya teman-teman ya. Pengajaran yang tidak masuk di akal pikiran manusia ya tentunya, atau nggak masuk di logika. Apa sih pengajaran itu? Ini menarik menjadi pembahasan kita. Mari kita simak video berikut ini. Maka di saat itu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, ini makanan kita dirusak sama hewan, yaitu tikus. Bagaimana ini solusinya?" Langsung munajat. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Nuh, nanti tarik ekornya singa. Ditarik ekornya singa. Hanya perintah seperti itu. Ternyata Allah turunkan al-humma, wabah penyakit demam. Yang pertama kali mengalami penyakit demam itu singa. Ketika singa ini demam, Nabi Nuh diperintahkan menarik ekornya singa. Ketika ditarik ekornya singa, singa tersebut dia bersin. Ketika dia bersin, muncullah penciptaan kucing. Ya, baik, mari kita tertawa dulu sebelum tertawa itu dilarang. Jadi ini menarik ya teman-teman, menjadi pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana menurut saya ini reinkarnasi dari singa menjadi kucing ya teman-teman. Ini menarik untuk menjadi pembahasan kita. Benarkah apa yang dikatakan oleh seorang pemuka agama ini ya teman-teman ya, bahwa kucing itu terjadi ketika singa di dalam bahteranu itu bersin lalu menjadi kucing ya teman-teman. Ini menarik. Apa sih sebenarnya pesan Alkitab tentang penciptaan alam semesta ini dan segala isinya? Tentunya itu sudah tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama ya teman-teman. Mari saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta ini dan segala isinya. Tentunya fokus kita kepada binatang-binatang yang dicipta oleh Tuhan ya, karena pembahasan kita dari singa itu menjadi kucing dari bersin ya, bukan dari Tuhan berarti ya teman-teman. Ya, mari kita melihat di dalam Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang ke-20 ya teman-teman. Di situ dituliskan bahwa berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi, dan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Dalam ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Ayat 24, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi teman-teman, segala penciptaan makhluk yang hidup, khususnya hewan-hewan, baik di dalam laut, di udara, yang berkeriapan di bumi dan lain sebagainya, di darat dan di laut, itu semuanya sudah diciptakan oleh Tuhan dan final, dan tidak ada penciptaan kembali ya teman-teman ya. Lalu berikutnya, bagaimana dengan ketika air bah itu datang, dan bagaimana dengan hewan-hewan? Apakah ada bersin dari singa itu menjadi kucing di dalam bahtera? Ini menarik teman-teman. Mari kita melihat di dalam Kejadian 7 tentang peristiwa air bah ya. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh.
Kita perhatikan di dalam Kejadian 7 ayat yang pertama, Alkitab mencatat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya teman-teman, kalau kita melihat bagian ini, yang masuk ke dalam bahtera itu adalah Nuh dan seisi rumahnya ya teman-teman. Tidak ada orang yang di luar Nuh pada waktu itu. Lalu apa yang diperintahkan Tuhan di dalam ayat yang kedua? Dari segala binatang yang tidak haram haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betinanya, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Artinya teman-teman, kalau kita melihat bagian ini, sebenarnya Tuhan memerintahkan segala binatang itu 7 pasang dari yang tidak haram dan 1 pasang dari yang haram ya tentunya teman-teman. Itu berarti bahwa tidak ada penciptaan kembali dari binatang-binatang yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Yang ada hanyalah dari sepasang-sepasang itu berkembang biak. Apalagi kita melihat tentang sebuah yang unik ya teman-teman, dari singa bersin menjadi kucing. Ini suatu ajaran yang menyesatkan menurut saya teman-teman, dan itu tidak ada di dalam Alkitab. Tentunya ada singa yang bersin menjadi singa. Ada singa yang bersin menjadi kucing ya teman-teman. Ini suatu pengajaran yang baik bagi kita untuk melihat kembali bagaimana alam semesta ini diciptakan, dan bagaimana ketika peristiwa air bah yang menghapus atau melenyapkan segala binatang dan juga manusia tentunya pada waktu itu, namun Tuhan tetap memelihara kelangsungan hidup manusia dan juga hewan-hewan yang telah Dia ciptakan tentunya. Ya dari hal ini kita dapat melihat bahwa Alkitab telah final dan Alkitab telah memberikan wawasan bagi setiap kita, memberitahukan bagi setiap kita bagaimana penciptaan hingga Tuhan memelihara umat manusia dan seluruh apa yang diciptakan yang ada di dalam kolong langit ini. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir waras serta hidup di dalam kewarasan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.